Pagi itu dimulai dengan sebuah kalimat yang membuat seisi ruangan hening seketika. Kamu mau minum anggur yang disajikan dengan hormat, atau anggur hukuman? Suara ibu mertuaku, Ibu Ratna, terdengar dingin menusuk tepat di depan pintu ruang kerja tim penyidik. Beliau melipat tangan di dada, menatapku dengan sorot mata yang penuh cemooh sekaligus kemenangan. Di sampingnya, kakak iparku, Riana, menunduk sambil menyeka air mata, tetapi sudut bibirnya menyiratkan senyum penuh perhitungan. Suamiku, Bagus, berdiri di sisi kakaknya, wajahnya sedingin es, seolah-olah orang yang masa depannya akan dipertaruhkan bukanlah istrinya sendiri. Aku memandangi mereka bertiga, lalu mengalihkan pandanganku ke pintu ruang penyidik yang tertutup rapat. Hanya dalam beberapa menit, kami akan dipanggil satu persatu. Suasana begitu berat dan menyesakan, bahkan suara pendingin ruangan yang berputar di langit-langit terdengar begitu jelas. Ibu Ratna maju selangkah, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Kamu hanya perlu mengaku bahwa kamu menandatangani surat-surat itu atas inisiatif sendiri. Sisanya, biar keluarga yang urus. Paling lama hanya beberapa tahun di penjara, setelah itu kamu bisa pulang. Keluarga ini tidak akan menelantarkanmu. Aku hanya diam. Mengira aku goyah, beliau melanjutkan. Anakku, Riana, masa depannya masih panjang. Dia punya suami, punya anak, punya karier. Sedangkan kamu berbeda. Kamu hanya seorang menantu. Berkorban sekali saja tidak akan membuatmu mati. Aku tetap tidak menjawab. Suamiku tampak tidak sabar dan menarik lenganku pelan. Sudahlah, Anissa. Jangan keras kepala. Kak Riana hanya tidak sengaja berbuat salah. Keluarga kita tidak mungkin membiarkannya masuk penjara. Keluarga kita. Aku tersenyum kecut. 3 kata itu terdengar begitu asing dari mulutnya. Selama 5 tahun menjadi menantu, aku telah menganggap rumah ini sebagai keluargaku sendiri. Aku bangun pukul 5 pagi untuk memasak sarapan bagi seluruh rumah. Aku menyerahkan gajiku setiap bulan untuk dipegang oleh ibu mertuaku. Aku yang menanggung biaya rumah sakit saat ayah mertuaku, Bapak Budi, terbaring sakit. Aku bahkan mengambil pinjaman bank untuk membantu Riana membuka perusahaannya. Namun, ketika masalah datang, tiba-tiba aku menjadi orang yang paling pantas untuk dikorbankan. Riana tiba-tiba meraih tanganku. Adik iparku sayang, tolonglah kakak sekali ini saja. Asal kamu mau menanggung semuanya. Nanti kakak akan jual apartemen untuk menjamin hidupmu. Kakak bersumpah. Aku menatap tangan yang menggenggamku. Tangan inilah yang telah berulang kali menandatangani dokumen-dokumen palsu. Tangan inilah yang telah menarik uang perusahaan sedikit demi sedikit lalu menyalahkan karyawan lain. Dan sekarang, tangan ini ingin menarikku jatuh ke jurang bersamanya. Aku melepaskan tanganku dengan lembut. Raut wajah Ibu Ratna seketika berubah. Jangan sok jual mahal. Kamu sudah makan di rumah ini selama 5 tahun, masa saat keluarga sedang susah kamu malah berbalik badan? Aku menatap lurus ke matanya. Saya makan di rumah ini dengan uang dari gaji saya sendiri. Beliau tertegun sejenak, lalu wajahnya memerah padam. Apa katamu? Aku tidak menjawab. Suamiku naik pitam. Begitu caramu bicara dengan ibu, aku berpaling menatapnya. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama aku benar-benar memperhatikan pria yang pernah kucintai. Wajahnya masih sama, suaranya pun masih sama. Hanya saja, aku tidak lagi merasakan kehangatan sedikit pun darinya. Aku ingat betul hari pertama aku melangkah ke rumah ini sebagai menantu. Ibuku memegang tanganku sangat lama. Beliau hanya berpesan satu hal, Nak, hiduplah dengan baik dan tulus, maka orang lain akan menyayangimu. Aku mempercayai hal itu. Aku bersabar ketika Ibu Ratna mengkritik masakanku. Aku diam ketika Riana meminjam uang lalu lupa mengembalikannya. Aku mengabaikannya ketika Bagus selalu memprioritaskan keluarganya di atas perasaanku sebagai istri. Kukira, jika aku cukup tulus, suatu hari mereka akan menganggapku sebagai bagian dari keluarga. Namun ternyata, di mata mereka, aku hanyalah alat yang bisa ditukar demi kedamaian putri kandung mereka. Tepat pada saat itu, seorang penyidik membuka pintu dan memanggil, Ibu Riana Wulandari, silakan masuk. Kakak iparku terkejut. Ibu mertuaku segera menarik tangannya lalu menoleh ke arahku. Ingat pesanku. Di dalam, katakan semua sesuai yang kuajarkan. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Aku mengangguk pelan. Beliau tersenyum puas. Tak seorang pun tahu, ponsel di saku jaketku masih dalam mode merekam. Sejak kalimat pertama ibu mertuaku hingga detik ini, setiap kata telah tersimpan dengan rapi. Riana masuk ke ruang penyidik. Ibu Ratna dan Bagus tetap menunggu di luar. Mereka berbisik-bisik. Anak itu penurut sekali, ditekan sedikit pasti mau mengaku, kata Ibu Ratna. Bagus menjawab, bagaimana kalau dia menolak? Ibu Ratna tertawa sinis, kalau begitu, ceraikan saja. Rumah ini tidak kekurangan perempuan.
Tapi sebelum cerai, dia harus tanda tangan dulu. Aku menunduk seolah tidak mendengar apa-apa, tetapi hatiku terasa anehnya tenang. Mungkin ketika seseorang sudah mencapai titik kekecewaan yang terdalam, ia tidak akan merasakan sakit lagi. Sekitar 20 menit kemudian, Riana keluar dengan wajah pucat pasi. Ibu Ratna bergegas menghampirinya. Bagaimana? Riana menggeleng lemah. Mereka bertanya banyak sekali. Aku hanya menjawab persis seperti yang ibu ajarkan. Ibu Ratna menggenggam erat tangan putrinya. Bagus, anakku. Sekarang giliranmu. Beliau berpaling padaku. Jangan buat seluruh keluarga kecewa. Seorang penyidik menatapku. Silakan masuk, Ibu Anissa. Aku melangkah perlahan melewati pintu. Ruang kerja itu sangat sederhana. Sebuah meja panjang, 2 orang penyidik, 1 komputer, dan 1 kamera perekam. Pria yang duduk di seberangku melihat berkas lalu menatapku. Anda Ibu Anissa Putri? Aku mengangguk. Ia bertanya dengan tenang. Menurut keterangan awal dari beberapa saksi, Anda adalah orang yang secara langsung membuat dan menandatangani banyak dokumen yang berkaitan dengan dana yang hilang. Apa ada yang ingin Anda sampaikan? Aku menatap lurus ke matanya, lalu dengan perlahan meletakkan ponselku di atas meja. Sebelum menjawab pertanyaan apapun, saya izin memberikan beberapa barang bukti terlebih dahulu. Kedua penyidik itu saling berpandangan. Yang lebih tua mengangguk pelan. Silakan, Ibu. Aku tersenyum sangat tipis. Senyum pertama sejak aku menginjakkan kaki di tempat ini. Di luar sana, aku tahu ibu mertuaku masih percaya bahwa menantu penurutnya akan masuk dan mengakui semua kesalahan. Ia tidak tahu, gelas anggur hukuman yang hendak ia paksa aku minum, pada akhirnya adalah cawan yang harus diteguk oleh seluruh keluarganya sendiri. Setelah menyerahkan ponselku kepada penyidik, aku dipersilakan duduk untuk melanjutkan pemeriksaan. Mereka tidak langsung memutar rekaman itu, hanya memintaku untuk menceritakan kembali seluruh kejadian dari awal dengan tenang. Aku menarik napas dalam-dalam. Seluruh kenangan selama 5 tahun menjadi menantu tiba-tiba muncul dengan jelas, seolah baru terjadi kemarin. Aku dan Bagus bertemu dalam sebuah proyek kerja bersama. Dia adalah pria yang tenang, bicaranya lembut, dan selalu perhatian pada orang lain. Selama hampir 2 tahun kami berpacaran, aku tidak pernah melihatnya meninggikan suara pada siapapun. Ia sering bercerita tentang keluarganya dengan nada bangga. Katanya, ibunya adalah wanita yang gigih dan pekerja keras. Kakaknya adalah wanita yang cerdas, mandiri, dan sangat sukses dalam bisnis. Ayahnya adalah pria yang baik hati dan tidak banyak bicara. Seluruh keluarga selalu saling menyayangi. Hari ketika Bagus membawaku untuk bertemu keluarganya, calon ibu mertuaku menyambutku dengan sangat ramah. Sampai-sampai aku merasa sangat beruntung. Beliau memegang tanganku dan berulang kali mengatakan bahwa mulai saat itu, aku akan dianggap seperti anak perempuannya sendiri. Kakaknya juga tersenyum sangat ramah, bahkan berinisiatif membantuku membereskan meja makan, sambil berkata nanti kami akan menjadi saudara yang sangat dekat. Ketulusan itulah yang membuatku tidak ragu sedikit pun saat menerima lamarannya. Pernikahan kami berlangsung sederhana namun hangat. Saat mengantarku ke rumah suami, ibuku memelukku sangat lama dan hanya berpesan satu hal. Nak, saat menjadi menantu, kamu harus tahu cara menyayangi, tapi kamu juga harus tahu cara menjaga harga dirimu. Waktu itu aku hanya tersenyum, yakin tidak akan pernah perlu menggunakan nasihat itu. 3 bulan pertama setelah menikah berlalu dengan damai. Aku bekerja dari pagi hingga sore, malamnya memasak bersama ibu mertua, dan akhir pekan kami sekeluarga berkumpul untuk makan bersama. Aku selalu berpikir hidup seperti ini sudah cukup. Sampai akhirnya, kakak iparku, Riana, mulai membuka perusahaan sendiri. Suatu hari, ia membawa setumpuk berkas ke rumah dan mengeluh kekurangan modal. Katanya, pinjaman bank belum cair, dan jika tidak segera mendapatkan uang, ia akan kehilangan kontrak besar. Makan malam itu pun berubah menjadi rapat keluarga. Ibu mertuaku menatapku. Anissa, kamu masih punya tabungan kan? Aku mengangguk jujur. Itu adalah uang yang kukumpulkan selama bertahun-tahun bekerja. Beliau tersenyum lembut, kita ini satu keluarga. Pinjamkan pada kakakmu sebentar. Kalau usahanya sukses nanti pasti langsung dikembalikan. Aku menoleh pada suamiku, dan dia pun mengangguk. Bantulah Kak Riana, sayang. Nanti kalau dia sukses, kita semua juga ikut senang. Tanpa berpikir panjang, keesokan harinya aku mentransfer hampir seluruh tabunganku kepada Riana. Ia memelukku penuh haru, berjanji akan mengembalikannya dalam beberapa bulan. Namun, beberapa bulan itu berubah menjadi 1 tahun, 2 tahun, lalu 3 tahun. Setiap kali aku menyinggung soal uang itu, ia selalu tertawa dan berkata, tunggu kakak tanda tangan kontrak ini, tunggu klien bayar, tunggu barang terjual. Selalu ada kata tunggu. Ibu mertuaku setiap kali mendengarku bertanya selalu menunjukkan wajah tidak suka. Uang sedikit begitu disebut-sebut terus.
Antar saudara kok perhitungan sekali. Aku pun kembali diam. Kupikir, suatu saat nanti ia pasti akan membayarnya. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Setelah perusahaannya berjalan lebih dari setahun, Riana mulai sering berbelanja. Mobil baru, tas bermerek, perhiasan mahal, dan liburan mewah terus-menerus. Setiap kali aku bertanya, ia selalu menjawab, ini citra pebisnis, Nis. Harus investasi penampilan supaya bisa dapat kontrak besar. Ibu mertuaku yang mendengarnya semakin bangga. Anakku memang hebat, tidak seperti orang lain yang hanya jadi pegawai. Aku hanya tersenyum. Gajiku mungkin tidak besar, tapi cukup untuk menghidupi diriku sendiri dan membantu keluarga. Setiap bulan, aku memberikan sejumlah uang kepada ibu mertua untuk biaya hidup. Awalnya 5 juta rupiah, lalu naik menjadi 7 juta. Bahkan pernah sampai 10 juta. Beliau menerimanya seolah itu adalah kewajiban seorang menantu. Sementara itu, uang yang dihasilkan Riana tidak pernah sekalipun digunakan untuk keperluan keluarga. Suatu kali, Bapak Budi masuk rumah sakit karena stroke ringan. Akulah yang izin kerja untuk membawanya ke UGD. Akulah yang membayar seluruh biaya di muka. Aku merawatnya, menyuapinya makan, dan menemaninya. Saat beliau pulang, Ibu Ratna berterima kasih di depan semua orang. Namun hanya 2 hari setelahnya, beliau kembali memarahiku hanya karena sayur lodeh yang kumasak kurang santan. Aku mulai mengerti, di rumah ini, apapun yang kulakukan dianggap sebagai kewajiban, sedangkan hal sekecil apapun yang dilakukan Riana dianggap sebagai prestasi. Suatu kali, perusahaanku memberikan bonus besar karena sebuah proyek sukses. Malam itu saat makan malam, aku baru saja memberitahu kabar baik itu, dan ibu mertua langsung tertawa senang. Dapat bonus berapa? Aku menyebutkan jumlahnya. Beliau langsung berkata, sini, biar ibu yang simpan. Uang di tangan perempuan muda itu gampang habis. Aku belum sempat menjawab, suamiku sudah menimpali. Kasih ibu saja, sayang, nanti kalau ada keperluan keluarga, bisa dipakai. Aku menatapnya. Dia bahkan tidak bertanya apa rencanaku dengan uang itu. Aku tetap memberikannya pada ibu mertua. Beberapa waktu kemudian, aku baru tahu sebagian uang itu diberikan kepada Riana untuk tambahan investasi. Ketika kutanya, beliau hanya menjawab singkat, uang orang serumah itu harus dibagi-bagi. Kalimat itu terus berulang selama bertahun-tahun, hingga semua beban diletakkan di pundakku, sementara semua keuntungan menjadi milik putrinya. Aku pernah beberapa kali ingin pindah dan hidup mandiri, tetapi setiap kali kuutarakan, Bagus selalu menolak. Katanya, orang tua sudah semakin tua, ia tidak bisa meninggalkan mereka. Aku menghargai baktinya, jadi aku terus bersabar. Aku tidak menyangka. Kesabaranku justru membuat mereka percaya bahwa aku akan menanggung segalanya. Suatu malam, sekitar setengah tahun yang lalu, aku tidak sengaja melewati ruang keluarga. Pintu kamar sedikit terbuka. Aku mendengar Ibu Ratna berkata pada Riana, kamu tenang saja jalankan bisnismu. Kalau ada apa-apa, ada si Anissa yang menanggung. Dia itu penurut sekali, dijual pun dia tidak akan berani melawan. 3 orang di dalam ruangan itu tertawa bersama. Aku berdiri mematung di luar pintu. Itulah pertama kalinya aku sadar bahwa kebaikanku tidak pernah dihargai, melainkan hanya dianggap sebagai kelemahan untuk dimanfaatkan. Sejak hari itu, aku mulai menyimpan semua pesan WhatsApp, setiap dokumen yang pernah kutangani, setiap kwitansi yang pernah kutandatangani. Bukan karena curiga, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku ingin melindungi diriku sendiri. Saat itu aku belum tahu, badai yang jauh lebih besar sedang datang secara diam-diam. Dan orang-orang yang kuanggap keluarga justru akan menjadi yang pertama mendorongku ke pusat badai itu. Sekitar 3 bulan setelah aku tak sengaja mendengar percakapan antara ibu dan kakak iparku, firasat buruk dalam diriku semakin menjadi. Aku tidak lagi bersikap naif. Setiap kali diminta menandatangani dokumen atau membantu memproses berkas untuk perusahaan Riana, aku selalu membacanya dengan sangat teliti, sebelum membubuhkan tanda tangan. Mungkin perubahan sikap itulah yang membuat Riana mulai merasa kesal. Suatu malam, ia membawa setumpuk tebal dokumen dan meletakkannya di hadapanku. Nis, tolong cek berkas-berkas ini. Aku mengambilnya dan membalik lembar demi lembar. Isinya adalah laporan perbandingan biaya dan slip pembayaran. Baru sekilas melihat, aku sudah menemukan banyak angka yang tidak cocok. Aku mengangkat kepala, Kak. Sepertinya datanya ada yang aneh. Riana tertawa ringan. Ah, tidak apa-apa. Bagian akuntansi salah ketik saja. Kamu tanda tangani saja sebagai konfirmasi. Besok harus segera diserahkan. Aku menggeleng. Tidak bisa, Kak. Aku tidak bekerja di perusahaan Kakak. Aku tidak bisa menandatangani sesuatu yang tidak jelas. Senyum di wajahnya lenyap. Hanya tanda tangan konfirmasi pemeriksaan saja kok. Aku tidak bisa. Suasana di meja makan langsung menjadi tegang. Ibu mertua meletakkan sumpitnya dengan keras.
Cuma urusan sepele begitu saja kamu mempersulit kakakmu. Aku menjawab dengan lembut, saya hanya mengikuti aturan, Bu. Beliau menatapku tajam. Aturan apa? Sama orang serumah kok seperti orang asing. Hari itu, aku tetap tidak menandatanganinya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sorot mata Riana yang penuh amarah. Setelah kejadian itu, ia tidak pernah lagi memintaku mengurus dokumen. Kukira masalah sudah selesai. Ternyata, itu baru permulaan. Sekitar 2 bulan kemudian, suatu sore saat aku sedang bekerja, suamiku menelepon. Anissa, pulang sekarang. Ada urusan mendesak. Aku bergegas meminta izin dari kantor dan pulang. Begitu masuk rumah, aku melihat seluruh keluarga sudah menunggu. Ibu mertua, Riana, Bagus, bahkan ayah mertua juga ada, meskipun beliau hanya menunduk diam. Di atas meja ada setumpuk berkas dan beberapa lembar kertas cetak. Mata Riana tampak merah. Perusahaanku diperiksa, katanya. Aku terkejut. Kenapa diperiksa? Ada yang melapor tentang penggelapan uang. Aku belum sempat bertanya lebih jauh, ibu mertua sudah memotong. Bukan masalah besar, asal ditangani dengan cerdik, semua akan beres. Aku memandangi mereka, aku tidak mengerti. Beliau menarik napas. Kamu pernah membantu kakakmu mengurus dokumen, kan? Iya, tapi hanya beberapa kali. Itu sudah cukup. Aku mulai merasakan ada yang tidak beres. Suamiku menarik kursi mendekat. Dengar, sayang. Sekarang pihak pemeriksa mencurigai Kak Riana. Kalau dia sampai jadi tersangka, nama baik keluarga kita akan hancur. Aku menatapnya. Lalu, dia ragu sejenak. Kalau kamu bersedia mengaku bahwa kamu melakukan kesalahan administrasi atas inisiatif sendiri, masalahnya akan jadi lebih ringan. Kukira aku salah dengar. Apa katamu? Dia menghindari tatapanku. Maksudku, kamu hanya perlu mengaku sebagian tanggung jawab saja. Nanti Kak Riana akan cari cara untuk membantumu. Aku tertawa. Tawa paling getir yang pernah keluar dari mulutku. Kalian ingin aku menjadi kambing hitam? Tidak ada yang menjawab. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Aku memandangi mereka satu persatu. Ibu mertua yang pertama angkat bicara. Anakku tidak boleh punya catatan kriminal. Dia punya anak kecil, punya karier. Kamu masih muda. Kalau salah bisa diperbaiki. Keluar dari penjara masih bisa memulai hidup baru. Setiap kata bagaikan sayatan pisau di hatiku. Aku berpaling ke suamiku. Kamu juga berpikir begitu? Dia menunduk. Maafkan aku, tapi dia kakakku, darah dagingku. Tolonglah kami kali ini. Aku menatap pria yang pernah berjanji akan melindungiku seumur hidup. Sampai saat ini, ia tetap memilih kakaknya, tidak pernah memilihku. Aku berdiri hendak pergi. Ibu mertua langsung menghalangi pintu. Duduk, masalah ini belum selesai. Aku menjawab dengan tenang. Saya tidak akan melakukannya. Beliau menggebrak meja. Mau tidak mau, kamu harus melakukannya. Kamu tinggal di rumah ini, kamu harus tahu balas budi. Aku menatapnya lurus. Saya tidak pernah berutang apapun pada keluarga ini. Suasana tegang seperti senar yang ditarik kencang. Riana tiba-tiba berlutut di hadapanku. Adik iparku, kakak mohon padamu. Kalau kakak masuk penjara, bagaimana nasib anak kakak? Aku memandang wanita yang sedang menangis itu. Jika ini terjadi beberapa tahun lalu, mungkin hatiku akan luluh. Tapi sekarang, yang kuingat, hanyalah saat-saat ia memperlakukanku seperti pembantu, saat ia meminjam uangku lalu lupa mengembalikannya, saat ia hanya diam melihat ibunya memarahiku. Aku membantunya berdiri dengan lembut. Aku tidak bisa mengakui sesuatu yang tidak kulakukan. Raut wajahnya seketika berubah. Jadi kamu mau melihat kakak mati? Aku menjawab dengan tenang. Yang membuatmu berada di situasi ini bukanlah aku, tapi dirimu sendiri. Ibu mertua gemetar karena marah. Dasar tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena keluarga ini, apa kamu bisa seperti sekarang? Aku tertawa sinis. Aku bisa seperti sekarang karena aku sekolah sendiri, bekerja sendiri, dan mencari uang sendiri. Bukan karena pemberian siapapun. Kalimat itu seperti menyulut api amarahnya. Beliau mengambil gelas di meja dan membantingnya ke lantai. Pecahan kaca berserakan di mana-mana. Suamiku berdiri. Anissa, jangan mempersulit keadaan. Aku menatapnya. Yang mempersulit keadaan adalah kalian. Dia terpaku. Mungkin ini pertama kalinya dia melihatku sekeras ini. Malam itu, tidak ada lagi yang bicara. Aku kembali ke kamar, menutup pintu, dan duduk terdiam berjam-jam di dekat jendela. Aku tahu keluarga ini tidak akan melepaskanku begitu saja. Jika aku menolak, mereka akan mencari cara lain. Aku membuka laptop, dan untuk pertama kalinya, aku memeriksa kembali semua email lama, dokumen yang pernah dikirimkan kepadaku, pesan-pesan tentang pekerjaan, satu persatu. Aku menyalin semuanya ke sebuah hard disk eksternal dan menyimpannya baik-baik. Saat itu ponselku bergetar. Pesan dari Riana. Pikirkan baik-baik.
Kalau kamu membantuku, aku tidak akan melupakan jasamu. Aku tidak membalas. Kurang dari 5 menit, pesan lain masuk. Kali ini dari suamiku. Aku harap besok pagi kamu berubah pikiran. Jangan buat ibu kecewa. Aku menatap layar ponsel sangat lama, lalu mematikannya. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku tidak tahu sebesar apa badai yang menanti di depan. Tapi satu hal yang pasti, untuk melindungi kebenaran, aku tidak bisa lagi menjadi menantu yang pasrah seperti selama 5 tahun terakhir. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Rumah masih sunyi, seolah pertengkaran hebat semalam tidak pernah terjadi. Ibu mertua sedang minum teh di ruang tamu. Melihatku turun, beliau hanya melirik sekilas lalu membuang muka. Aku tetap menyapanya seperti biasa, tapi beliau tidak menjawab. Sarapan pagi itu berlangsung dalam keheningan. Bagus beberapa kali menatapku, tapi aku tidak berkata apa-apa. Selesai makan, aku bersiap berangkat kerja. Sebelum aku keluar, ibu mertua berkata dengan dingin, "Semoga malam ini kamu lebih tahu diri." Aku hanya tersenyum lalu melangkah pergi. Sejak saat itu aku tahu aku tidak boleh lagi mempercayai siapapun di rumah itu. Sesampainya di kantor, aku meminta izin setengah hari dengan alasan urusan keluarga. Hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke bank. Aku meminta cetak riwayat transaksi dari semua dana yang pernah aku transfer ke Riana selama bertahun-tahun. Petugas bank bertanya cukup detail karena datanya sudah lama. Aku menunggu dengan sabar. Hampir 1 jam kemudian, di tanganku ada setumpuk kertas tebal berisi angka-angka. Setiap transfer terlihat jelas. 300 juta, 250 juta, 180 juta, dan banyak transfer kecil lainnya. Total uang yang pernah kuberikan pada Riana jauh melampaui angka yang kuingat. Aku terdiam. Selama ini kukira aku hanya membantu beberapa kali, tidak kusangka permintaan-permintaan kecil itu jika ditotal mencapai hampir 2 miliar rupiah. Aku menyalin semuanya dengan hati-hati. Dari bank, aku menemui teman kuliahku bernama Dewi. Dewi adalah seorang pengacara. Kami pernah sangat dekat, tapi beberapa tahun terakhir jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Mendengar ceritaku sepintas, Dewi menatapku lama. "Kamu baru menceritakan setengahnya, kan?" Aku mengangguk, lalu perlahan menceritakan semuanya. Dari paksaan memberikan uang, permintaan menandatangani dokumen, hingga rencana keluarga yang ingin aku menjadi kambing hitam. Dewi mendengarkan dalam diam. Akhirnya, ia hanya berkata satu kalimat. "Jangan tanda tangani apapun. Jangan mengakui apapun yang tidak kamu lakukan. Dan mulai sekarang, rekam semua percakapanmu dengan mereka." Aku bertanya ragu, apa perlu sampai sejauh itu? Dewi menatap lurus ke mataku. "Kalau mereka sudah berpikir untuk menjebloskanmu ke penjara, mereka akan melakukan lebih dari yang kamu bayangkan." Kalimat itu membuatku merinding. Sore itu, aku mampir ke sebuah toko elektronik. Aku membeli sebuah alat perekam suara mini, ukurannya hanya sebesar 2 jari, bisa merekam terus-menerus selama berjam-jam. Penjualnya menjelaskan cara pakainya dengan detail. Aku memasukkannya dengan hati-hati ke dalam tasku. Sejak hari itu, benda itu hampir tidak pernah lepas dariku. Malam harinya, suasana di rumah semakin berat. Ibu mertua memanggilku ke ruang tamu. Di atas meja sudah ada setumpuk kertas. Beliau mendorongnya ke arahku. "Tanda tangani." Aku membukanya. Itu adalah surat pernyataan yang sudah diketik rapi. Isinya menyatakan bahwa akulah yang berinisiatif membuat beberapa dokumen yang salah, dan menandatanganinya untuk mencairkan dana. Semakin kubaca, semakin dingin hatiku. Seluruh isinya adalah kebohongan. Aku mengangkat kepala. "Siapa yang menulis ini?" Riana langsung menjawab, "Pengacara kenalan kakak. Kamu tanda tangan saja, nanti bisa diurus lagi." Aku tersenyum tipis. Kalau hanya untuk diurus lagi, kenapa tidak kakak saja yang tanda tangan? Ruangan itu seketika hening. Ibu mertua membentak, "Jangan coba-coba pintar." Ku bilang tanda tangan. "Ya tanda tangan." Aku melipat kertas itu dengan perlahan. "Saya tidak akan tanda tangan." Beliau menggebrak meja. "Kamu mau kita semua mati?" "Hah?" Aku menjawab dengan tenang. "Saya tidak mau ada yang mati. Saya hanya tidak mau masuk penjara menggantikan orang lain." Suamiku berdiri. "Cukup Anissa. Aku sudah tidak tahan lagi." Aku menatapnya. "Kamu yang tidak tahan? Atau karena kakakmu akan segera diperiksa?" Dia mengepalkan tangannya. "Bicaralah yang sopan." Aku tertawa sinis. 5 tahun ini aku selalu bersikap sopan. Apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba, ayah mertuaku angkat bicara. Suaranya serak dan pelan. "Mungkin, biarkan Anissa yang memutuskan." Ketiga orang lainnya menoleh ke arah beliau. Ibu mertua mengerutkan kening. "Bapak diam saja. Bapak tahu apa?" Ayah mertua menunduk, tidak berkata apa-apa lagi. Aku menatapnya. Di matanya, ada rasa bersalah yang sangat jelas. Mungkin ia tahu segalanya.
Tapi selama ini ia tidak pernah cukup kuat untuk membela yang benar. Percakapan itu berakhir buntu. Aku membawa tumpukan kertas itu ke kamar, bukan untuk ditandatangani, tapi untuk memfotonya lembar demi lembar. Lalu aku menyimpannya di sebuah tas terpisah. Malam itu, sekitar pukul 11, aku haus dan turun ke dapur. Saat melewati ruang tamu, aku mendengar suara orang berbicara. Pintu masih sedikit terbuka, ibu mertua berbicara dengan pelan. Kalau tidak bisa dipaksa, kita harus cari cara lain. Riana terdengar cemas. Bagaimana kalau dia menceritakan semuanya? Ibu mertua tertawa dingin. Di berkas masih ada beberapa dokumen dengan tanda tangannya. Cukup tambahkan beberapa lembar lagi, dia tidak mengaku pun akan tetap dianggap mengaku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku diam-diam menyalakan alat perekam di saku bajuku. Di dalam, suamiku berkata, "Aku takut cara itu berbahaya, Bu." Ibu mertua langsung menimpali. "Bahaya apa? Dia tidak punya bukti. Biarkan saja semua terjadi, baru kita pikirkan lagi." Riana bertanya lirih. "Bagaimana kalau penyidik memeriksanya dengan teliti?" Ibu mertua tertawa sinis. "Khawatir apa? Uangnya sudah kita pakai." Mendengar itu, aku tidak berani berdiri di sana lebih lama. Aku perlahan kembali ke kamar, menutup pintu sepelan mungkin. Kedua tanganku gemetar hebat. Malam itu, aku memutar kembali rekaman yang baru saja kudapatkan. Setiap kalimat terdengar jelas, tidak ada satu kata pun yang terlewat. Untuk pertama kalinya, aku punya bukti bahwa mereka sedang merencanakan pembuatan bukti palsu untuk menjebakku. Aku segera menyalin rekaman itu ke laptop, mengirimkan satu salinannya ke Dewi, dan menyimpannya di penyimpanan cloud. Setelah semua selesai, aku baru bisa bernapas lega. Aku tahu, sejak saat ini, perang antara aku dan keluarga suamiku telah benar-benar dimulai, dan aku tidak akan mundur selangkah pun lagi. 3 hari kemudian, ibu mertuaku tiba-tiba mengumumkan bahwa akhir pekan nanti seluruh keluarga akan makan malam bersama. Beliau bahkan menelepon beberapa kerabat dekat untuk datang dengan alasan ada hal penting yang harus dibicarakan. Aku mendengarnya dan hanya mengangguk tenang. Aku tahu itu bukan sekadar makan malam, itu adalah sebuah pengadilan di mana akulah yang akan menjadi terdakwa. Selama beberapa hari itu, tidak ada seorang pun di rumah yang menyinggung soal pengakuan dosa. Semua orang bersikap normal, saking normalnya hingga membuatku semakin waspada. Sabtu sore, rumah itu ramai sekali. Paman, bibi, bahkan suami Riana juga datang. Wajah mereka semua tampak serius. Makan malam berlangsung cukup hening. Tidak ada yang membahas masalah perusahaan. Baru setelah semua hampir selesai makan, ibu mertua meletakkan mangkuknya. "Hari ini saya mengundang semuanya ke sini untuk menyelesaikan masalah keluarga." Semua mata tertuju padanya. Beliau menoleh ke arahku. "Anissa, berdirilah." Aku perlahan berdiri. Beliau melanjutkan, "Beberapa hari ini perusahaan Riana sedang ada masalah. Keluarga sudah berdiskusi, jika kamu bersedia menanggung tanggung jawabnya, semua akan baik-baik saja." Aku belum sempat bicara, paman tertua sudah angkat bicara. "Kalau ini demi menyelamatkan keluarga, berkorban sedikit itu pantas." Seorang bibi mengangguk. "Benar. Menantu itu juga bagian dari keluarga. Di saat sulit harus memikirkan kepentingan bersama." Aku melihat sekeliling. Tampaknya semua orang sudah diceritakan sebuah versi cerita yang menguntungkan ibu mertuaku. Riana menunduk sambil terisak. "Adik iparku, kakak tahu kamu dirugikan, tapi kakak mohon padamu sekali ini saja." Aku bertanya dengan tenang, "Apa semua yang ada di sini tahu apa masalah sebenarnya?" Tidak ada yang menjawab. Aku melanjutkan, "Apa ada yang sudah melihat berkasnya?" Masih hening. Ibu mertua langsung memotong. "Tidak perlu tahu sebanyak itu. Keluarga sudah memutuskan, kamu tinggal ikuti saja." Aku duduk kembali dengan perlahan. "Maaf, saya tidak setuju." Sumpit di tangan ibu mertuaku jatuh ke meja dengan keras. Beliau menatapku dengan mata penuh amarah. "Coba ulangi apa katamu." "Saya tidak akan mengakui sesuatu yang tidak saya lakukan." Suasana langsung menegang. Paman tertua mengerutkan kening. Anak ini keras kepala sekali. Bibi di sebelahnya juga menggeleng. Dulu penurut, sekarang sudah punya uang sedikit jadi meremehkan keluarga suami. Aku tidak bereaksi. Aku hanya diam-diam memastikan ponsel di sakuku masih dalam mode merekam. Ibu mertua sama sekali tidak sadar. Beliau terus berbicara dengan suara keras. "Aku sudah memberimu makan dan tempat tinggal selama bertahun-tahun. Sekarang diminta bantuan sedikit saja tidak mau." Aku menjawab dengan tenang. "Saya bekerja sendiri dan menghidupi diri saya sendiri. Uang belanja setiap bulan selalu saya berikan. Saya tidak pernah hidup dari uang siapapun." Wajahnya memerah. "Kamu berani membantah?" Suamiku akhirnya angkat bicara. "Sudahlah, Anissa. Ada banyak orang di sini. Jangan buat ibu malu." Aku menatapnya. "Yang membuat ibumu malu bukanlah aku?
melainkan perbuatan ibu dan kakakmu sendiri. Rahangnya mengeras. Jaga bicaramu, aku tersenyum. Senyum itulah yang membuat Riana mulai kehilangan kendali. Dia menggebrak meja. Baik, kalau kamu tidak mau, jangan salahkan aku menatapnya. Kamu mau melakukan apa? Dia menarik napas dalam. Semua dokumen itu ada namamu. Nanti saat diperiksa, kamu tidak akan bisa mengelak. Aku bertanya pelan. Kamu yakin? Dia menjawab cepat. Sangat yakin, ibu mertua menimpali. Kamu pikir dengan keras kepala, kamu bisa menang? Kamu tidak mau tanda tangan pun, kami punya cara untuk membuatmu tanda tangan. Mendengar itu, beberapa kerabat mulai saling berpandangan. Mungkin mereka sadar pembicaraan ini sudah terlalu jauh, tapi tidak ada yang angkat bicara. Ayah mertua masih duduk diam di sudut meja. Kedua tangannya terkepal, matanya memerah. Aku menatapnya lama. Ia menunduk, menghindari tatapanku. Mungkin ia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya tetap memilih diam. Ibu mertua berdiri dan menunjuk lurus ke wajahku. Aku katakan untuk terakhir kalinya, kalau kamu tanda tangan, keluarga ini masih menganggapmu menantu. Kalau tidak, kamu keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Aku tersenyum tipis. Saya bisa pergi, tapi sebelum itu, saya ingin bertanya satu hal pada ibu. Beliau melipat tangan di dada. Tanya apa? Jika hari ini yang dipaksa mengaku adalah putri kandung ibu, apakah ibu akan setuju? Beliau menjawab tanpa berpikir. Tentu saja tidak. Aku mengangguk. Lalu kenapa ibu menyuruh saya melakukan sesuatu yang bahkan putri ibu sendiri tidak akan ibu biarkan melakukannya? Beliau terdiam sejenak, lalu berteriak. Karena kamu itu menantu. 3 kata itu menggema dengan sangat jelas di tengah ruangan. Tidak ada yang menyela, tidak ada yang menentang. Aku menunduk pelan, hanya menunggu kalimat itu keluar. Sebab, sejak awal, ponsel di sakuku telah merekam segalanya. Setiap paksaan, setiap ancaman, setiap pengakuan bahwa mereka sengaja memaksaku menjadi kambing hitam. Saat itu, Riana mendekat, suaranya penuh sindiran. Kamu pikir dengan tetap tenang kamu bisa menang? Tidak akan ada yang percaya padamu, seluruh keluarga ini ada di pihakku. Aku menatap lurus ke matanya dan menjawab perlahan. Yang perlu percaya bukanlah keluarga ini, melainkan pihak yang berwenang menyelidiki kebenaran. Riana terkesiap, matanya menyiratkan kecemasan. Suamiku langsung menimpali. Jangan coba-coba mengancam. Aku menggeleng. Aku tidak pernah mengancam siapapun. Aku hanya ingin kalian semua mengingat baik-baik apa yang baru saja kalian katakan. Ibu mertua tertawa sinis. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Aku tidak menjawab. Aku diam-diam mengambil tas tanganku dan langsung naik ke kamar. Di belakangku suara ibu mertua masih terdengar penuh amarah. Dia tidak akan berani. Besok dia pasti akan menurut. Aku menutup pintu kamar, mengeluarkan ponsel. Rekaman suara berdurasi lebih dari 1 jam terpampang jelas di layar. Aku memakai earphone dan mendengarkannya lagi dari awal, tidak melewatkan satu kalimat pun. Ada kalimat yang bahkan lebih jelas dari dugaanku. Terutama saat ibu mertua menegaskan di depan semua orang bahwa aku harus mengaku hanya karena aku adalah seorang menantu. Aku segera membuat beberapa salinan lagi, 1 di ponsel, 1 di hard disk, 1 lagi kukirim ke Dewi. Setelah selesai, aku duduk terdiam di depan jendela. Di luar, hujan mulai turun. Tetesan air mengetuk atap, seperti detak jam yang menghitung mundur. Aku punya firasat, keluarga suamiku tidak akan sabar lebih lama lagi. Mereka akan segera memainkan kartu terakhir mereka. Dan aku juga sudah siap untuk menyambutnya. Tepat seperti dugaanku. Hanya 2 hari setelah rapat keluarga itu, Riana menerima surat panggilan resmi dari pihak penyidik. Pada saat yang sama, aku juga menerima surat panggilan sebagai saksi. Pagi itu, seluruh rumah diselimuti suasana yang mencekam. Ibu mertua mondar-mandir di ruang tamu. Riana terus-menerus menelepon seseorang. Tapi tidak ada yang mengangkat. Suamiku duduk diam di sofa. Kedua tangannya saling bertaut. Wajahnya lebih tegang dari biasanya. Hanya aku yang tetap tenang. Aku membuat secangkir teh untuk diriku sendiri dan meminumnya perlahan. Melihat itu, ibu mertua menjadi marah. Sudah begini kamu masih bisa minum teh? Aku meletakkan cangkirku. Saya harus menjaga stamina, Bu. Beliau menggeram. Nanti di sana, jaga mulutmu. Jangan bicara macam-macam. Aku tidak menjawab. Pukul 07.030, kami berempat berangkat ke kantor polisi. Selama hampir 40 menit perjalanan, tidak ada yang berbicara. Mobil berhenti di depan gerbang. Ibu mertua menarikku ke sudut. Suaranya pelan tapi penuh ancaman. Ingat baik-baik. Kamu hanya perlu mengaku bahwa kamu berinisiatif membuat dokumen itu. Jangan sebut nama kakakmu. Kalau kamu melakukannya, rumah ini masih punya tempat untukmu. Aku menatapnya dengan tenang. Kalau tidak,
Beliau tersenyum dingin. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Aku mengangguk pelan. Mengira aku setuju, beliau beralih menasihati putrinya. Riana, jangan takut, semuanya akan baik-baik saja. Aku berdiri di belakang. Alat perekam kecil di sakuku masih bekerja tanpa suara. Setiap kalimatnya, setiap ancamannya, terekam dengan sempurna. Begitu masuk lobi, seorang petugas mengarahkan kami untuk duduk menunggu. Suasana di ruangan itu sangat serius. Banyak orang lain yang juga sedang berurusan dengan kasus yang berbeda. Sekitar 10 menit kemudian, seorang petugas memanggil nama Riana Wulandari. Kakak iparku berdiri, sebelum masuk ia sempat menoleh ke arahku. Tatapannya seolah mengingatkanku akan janji yang harus kutepati. Aku hanya diam, pintu tertutup. Di luar, Ibu Ratna mulai gelisah. Ia mondar-mandir, sesekali berbisik pada Bagus, nanti kalau masuk, kamu harus bicara sesuai yang ibu ajarkan. Bagus mengangguk. Aku tahu, tapi bagaimana kalau Anissa berubah pikiran? Ibu mertua menjawab cepat. Dia tidak akan berani. Kalaupun berani, ibu punya cara untuk mengatasinya. Aku duduk diam beberapa meter dari mereka, seolah tidak mendengar apa-apa. Kenyataannya, setiap kata masuk ke dalam alat perekamku. Hampir 1 jam kemudian, Riana keluar dengan wajah pucat, kedua tangannya gemetar. Ibu mertua bergegas menghampirinya. Mereka tanya apa? Riana melihat sekeliling lalu berbisik, mereka punya banyak sekali bukti dokumen. Aku menjawab sesuai perintah ibu. Ibu mertua mengangguk. Bagus. Tinggal menunggu Anissa mengaku, semuanya akan selesai. Mendengar itu, aku menghela napas pelan. Sampai detik ini, mereka masih percaya aku akan menyelamatkan mereka. Beberapa menit kemudian, seorang penyidik memanggil nama Bagus Nugraha. Suamiku berdiri. Sebelum masuk, ia menatapku. Anissa, ingat pesanku. Jangan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Aku tidak menjawab. Sekitar 40 menit kemudian, ia keluar dengan wajah lelah. Ia tidak menatapku, hanya duduk di kursi, kedua tangannya terkepal. Mungkin interogasinya tidak semudah yang ia kira. Akhirnya, penyidik itu menatapku. Ibu Anissa Putri, silakan masuk. Aku berdiri. Baru beberapa langkah. Ibu mertua tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku dengan sangat kuat. Beliau berbisik di telingaku. Ingat kata-kataku. Jangan cari mati. Aku melepaskan tangannya dengan lembut. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Beliau melotot. Kamu, aku tidak membiarkannya selesai bicara. Aku berjalan lurus masuk ke ruang kerja. Pintu pun tertutup. Di dalam ruangan ada 2 penyidik, 1 paruh baya, 1 lagi lebih muda dan sedang membuka laptop. Setelah beberapa pertanyaan verifikasi data diri, penyidik yang lebih tua menatapku. Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Aku mengangguk. Tahu. Beliau melanjutkan. Menurut keterangan beberapa saksi, Anda adalah orang yang secara langsung membuat banyak dokumen pembayaran. Apa Anda membenarkan hal ini? Aku menjawab dengan tenang. Tidak. Beliau melihat berkasnya. Tapi ada tanda tangan Anda. Aku tersenyum tipis. Beberapa tanda tangan memang asli, tapi ada banyak dokumen yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kedua penyidik itu mengangkat kepala bersamaan. Beliau bertanya lagi, maksud Anda? Aku membuka tas, mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah kusiapkan. Ini adalah seluruh riwayat transfer saya ke kakak ipar saya selama bertahun-tahun. Ini adalah email percakapan kerja. Ini adalah salinan dokumen yang pernah saya tangani. Dan ini adalah daftar dokumen yang tidak pernah saya tanda tangani. Penyidik itu mengambil setiap tumpukan berkas. Matanya menjadi semakin fokus. Aku melanjutkan. Selain itu, saya juga punya beberapa data audio. Beliau meletakkan berkasnya. Audio apa? Aku mengeluarkan ponsel dan alat perekam kecilku. Semuanya sudah saya buat salinannya. Ini adalah rekaman percakapan saat saya dipaksa untuk mengaku bersalah. Termasuk rekaman saat mereka berdiskusi untuk membuat dokumen palsu tambahan. Untuk melimpahkan tanggung jawab pada saya. Seketika ruangan menjadi hening. Penyidik yang lebih muda menatap rekannya. Penyidik yang lebih tua berkata perlahan, Anda yakin semua isi rekaman ini asli? Aku mengangguk dengan tenang. Saya bertanggung jawab penuh atas semua yang saya serahkan. Beliau mengulurkan tangan menerima alat perekam itu lalu menatapku sangat lama. Kemudian, ia mengucapkan sebuah kalimat yang membuatku tahu bahwa aku telah mengambil langkah yang benar. Kami akan memeriksa seluruh data ini. Jika benar seperti yang Anda sampaikan, kasus ini akan memiliki banyak detail yang perlu diselidiki ulang. Aku mengangguk pelan, hatiku terasa jauh lebih ringan. Di balik pintu itu, aku tahu ibu mertuaku masih menunggu. Beliau masih percaya menantu penurutnya sedang mengakui semua dosa. Tapi ia tidak tahu, di dalam ruangan ini, alat perekam yang tidak pernah ia perhatikan telah membuka pintu pertama menuju kebenaran. Dan sejak saat itu, roda keadilan telah mulai berputar ke arah yang tidak pernah dibayangkan oleh seluruh keluarga suamiku.
Aku baru saja selesai memberikan keterangan ketika penyidik meminta izin untuk keluar sebentar. Di dalam ruangan hanya tersisa aku sendiri. Suasana begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jam di dinding. Aku tidak cemas sama sekali, karena untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam tekanan, aku tahu aku tidak lagi sendirian. Sekitar 10 menit kemudian, kedua penyidik itu kembali. Bersama mereka, ada seorang petugas lain yang membawa laptop. Penyidik yang lebih tua duduk lalu menatapku. Kami sudah memeriksa sekilas beberapa file yang Anda berikan. Sepertinya data ini sangat penting. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya, apakah Anda bersedia jika kami memutar satu bagian rekaman sekarang? Aku mengangguk, tentu. Alat perekam itu dihubungkan ke laptop. Penyidik menekan tombol putar. Hanya dalam beberapa detik, suara ibu mertuaku terdengar sangat jelas. Kalau tidak bisa dipaksa, kita harus cari cara lain. Suara Riana menyusul. Bagaimana kalau dia menceritakan semuanya? Lalu suara ibu mertuaku lagi. Di berkas masih ada beberapa dokumen dengan tanda tangannya. Cukup tambahkan beberapa lembar lagi. Dia tidak mengaku pun akan tetap dianggap mengaku. Seketika ruangan menjadi hening. Penyidik itu terus membuat catatan. Rekaman berakhir. Ia mengangkat kepala menatapku. Selain rekaman ini, ada berapa banyak lagi? Aku menjawab, masih banyak. Ada rekaman rapat keluarga. Ada saat ibu mertua meminta saya menanggung semua tanggung jawab. Ada juga saat suami saya menasihati saya untuk mengaku. Beliau mengangguk. Kami butuh semuanya. Aku mengambil hard disk kecil dari tasku. Ini salinan lengkapnya. Beliau menerimanya, tatapannya jauh lebih serius dari sebelumnya. Beberapa menit kemudian, seorang penyidik lain masuk. Ia berbicara pelan dengan rekannya, lalu keduanya berdiri. Mohon ibu menunggu di ruang sebelah. Kami perlu memeriksa ulang keterangan dari saksi yang lain. Aku dipersilakan ke ruangan lain. Melalui kaca kecil di pintu, aku melihat ibu mertuaku masih duduk di koridor. Ia bahkan tersenyum saat melihatku keluar, mungkin mengira semua berjalan sesuai rencananya. Kurang dari 5 menit, seorang petugas menghampirinya dan memintanya masuk untuk pemeriksaan lagi. Ibu mertuaku sedikit terkejut. Kenapa diperiksa lagi? Petugas itu hanya menjawab dengan sopan, kami perlu memverifikasi beberapa keterangan tambahan. Beliau berdiri dengan percaya diri, sebelum masuk ia sempat melirikku dengan tatapan menang. Aku hanya duduk dengan tenang. Sekitar 20 menit kemudian, dari dalam ruangan terdengar suara yang cukup keras. Tidak, saya tidak pernah mengatakan itu. Itu suara ibu mertuaku. Kemudian, suara penyidik terdengar. Mohon ibu dengarkan kembali rekaman ini. Koridor menjadi sunyi, lalu beberapa menit kemudian, suara rekaman terdengar samar-samar dari dalam. Meskipun tidak jelas, aku tahu itu adalah rekaman saat beliau memaksaku mengaku. Kali ini, tidak ada lagi bantahan, hanya keheningan yang panjang. Hampir setengah jam kemudian, Ibu Ratna keluar. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar. Begitu melihatku, ia langsung menghampiri. Kamu menjebakku, aku menjawab dengan tenang. Saya hanya merekam kebenaran. Beliau hendak mencengkeram bahuku, tapi seorang petugas segera menghampiri dan memintanya untuk tenang. Beliau terpaksa melepaskan tangannya, matanya penuh amarah. Beberapa menit kemudian, giliran Riana yang dipanggil masuk. Kali ini pemeriksaannya lebih lama, hampir 1 jam. Saat keluar, ia tidak lagi setenang sebelumnya. Kedua matanya merah, rambutnya sedikit berantakan. Ia menatapku, suaranya parau. Kamu benar-benar melakukan ini, Nis? Aku menjawab dengan sangat pelan. Aku hanya melindungi diriku sendiri. Ia menggigit bibir lalu menunduk, tidak berkata apa-apa lagi. Orang terakhir yang dipanggil adalah suamiku. Sebelum masuk, ia mendekatiku. Anissa, aku mohon, kalau kamu masih sayang padaku, katakan pada mereka ini semua hanya salah paham. Aku menatap pria di hadapanku. Sudah lama sekali aku tidak mendengar ia memanggil namaku dengan nada selembut itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku menggeleng pelan. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Dia memejamkan mata sejenak, lalu berjalan masuk tanpa suara. Pemeriksaannya berlangsung hampir 2 jam. Saat keluar, bahunya tampak terkulai. Ia tidak berani menatapku, hanya duduk diam di sudut koridor. Menjelang sore, penyidik memanggil kami berempat masuk ke ruangan yang sama. Aku duduk di satu sisi meja, sementara mereka bertiga duduk di seberang. Penyidik meletakkan sebuah speaker kecil di tengah meja. Ia berkata perlahan, setelah mencocokkan keterangan dan data awal, kami menemukan banyak sekali ketidaksesuaian. Sekarang, mari kita dengarkan beberapa rekaman ini bersama-sama. Ia menekan tombol putar. Seketika, suara ibu mertuaku menggema. Anakku tidak boleh punya catatan kriminal. Kamu masih muda, keluar dari penjara masih bisa memulai hidup baru. Disusul suara suamiku.
Tolonglah kami kali ini sayang. Lalu suara Riana. Semua dokumen itu ada namamu. Nanti saat diperiksa, kamu tidak akan bisa mengelak. Setiap kata, setiap kalimat, terdengar persis tanpa celah. Ruangan itu sunyi senyap. Penyidik mematikan speaker lalu menatap mereka satu persatu. Ada yang mau memberikan penjelasan? Ibu mertuaku tergagap. Saya hanya bicara saat sedang emosi. Penyidik bertanya lagi. Lalu bagaimana dengan rencana membuat dokumen tambahan? Beliau menunduk tidak menjawab. Riana berkata dengan suara gemetar, saya tidak ingat. Penyidik memutar satu rekaman lagi. Kali ini suara Riana yang terdengar jelas. Kalau kamu tidak mau, jangan salahkan aku. Semua dokumen itu ada namamu. Setelah mendengarnya, Riana menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Suamiku duduk membeku, kedua tangannya terkepal hingga memutih. Aku menatap 3 orang di hadapanku, tidak ada lagi yang bisa mempertahankan raut percaya diri seperti hari-hari sebelumnya. Penyidik menutup berkasnya, suaranya tegas. Berdasarkan bukti yang ada, kami akan memperluas penyelidikan terkait tindakan pemaksaan terhadap orang lain untuk mengaku bersalah serta indikasi pemalsuan dokumen. Mohon kerjasamanya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Begitu kalimat itu selesai, ibu mertuaku seolah kehilangan seluruh tenaganya. Beliau terduduk lemas di kursi, tatapannya kosong. Mungkin baru pada detik ini ia sadar, gelas anggur hukuman yang dulu ia tertawakan dan ia paksa aku minum, kini telah ia tuang sendiri untuk seluruh keluarganya. Setelah konfrontasi hari itu, tidak ada lagi anggota keluarga suamiku yang bisa bersikap tenang. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa begitu sunyi dan berat. Ibu mertua duduk di belakang, memeluk tasnya erat seolah berpegang pada harapan terakhir. Riana terus melihat ponselnya, tapi tidak ada lagi panggilan yang dijawab. Suamiku menyetir dengan tatapan kosong. Sementara aku hanya menatap keluar jendela. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bisa bernapas. Sesampainya di rumah, begitu melewati pintu, ibu mertua tiba-tiba berbalik. Ia menunjuk lurus ke wajahku. Kamu puas sekarang? Aku menjawab dengan tenang. Saya tidak pernah menginginkan ini terjadi. Beliau tertawa sinis. Jangan pura-pura. Kamu hanya menunggu hari untuk balas dendam pada keluarga ini. Aku menatapnya lama. Jika saya ingin balas dendam, saya sudah menyerahkan rekaman itu berbulan-bulan yang lalu. Saya baru menggunakannya saat kalian semua memaksa saya untuk mengaku. Beliau tidak bisa berkata apa-apa, hanya berbalik dan masuk ke kamarnya. Malam itu tidak ada yang makan malam. Rumah yang biasanya ramai kini sunyi senyap. Keesokan paginya, teleponku berdering. Dari penyidik, beliau memberitahu bahwa aku harus datang untuk memberikan keterangan tambahan karena ada temuan baru. Aku segera izin kerja dan pergi ke kantor polisi. Kali ini suasananya berbeda. Begitu aku masuk, seorang penyidik muda mempersilakanku duduk dan berkata, setelah memeriksa data yang ibu berikan, kami melakukan pengecekan silang dengan sistem akuntansi perusahaan. Ada banyak sekali kejanggalan. Aku mendengarkan dalam diam. Ia membuka laptopnya. Di layar, muncul serangkaian data. Ada dana yang ditransfer melalui beberapa rekening berbeda. Ada faktur fiktif. Ada dokumen yang tanggalnya diubah. Ia menunjuk satu baris. Dana ini ditransfer ke rekening pribadi kakak ipar Anda, lalu ditransfer lagi ke rekening lain untuk membeli properti. Aku bertanya pelan, apa itu sudah terverifikasi? Beliau mengangguk. Sudah ada bukti rekening korannya, tidak bisa disangkal. Mendengar itu, aku baru mengerti kenapa selama ini Riana bisa hidup begitu mewah. Semuanya dibangun dari uang yang bukan miliknya. Penyidik itu membuka berkas lain berisi banyak tanda tangan. Coba ibu lihat, apa ini tanda tangan Anda? Aku memeriksanya dengan teliti. Beberapa memang asli, itu dokumen yang pernah kubantu periksa. Tapi banyak tanda tangan lain. Meskipun mirip, aku bisa mengenali perbedaannya. Aku menggeleng, ini bukan tanda tangan saya. Beliau mengangguk. Kami juga menduga begitu. Hasil pemeriksaan grafologi awal menunjukkan ada indikasi pemalsuan. Aku mengepalkan tangan. Ketakutan terbesarku akhirnya terbukti. Mereka benar-benar memalsukan tanda tanganku untuk melimpahkan kesalahan. Saat itu penyidik lain masuk dan meletakkan setumpuk dokumen lagi di meja. Ini data dari komputer perusahaan. Ia membukanya, sebuah folder muncul. Di dalamnya, ada banyak kontrak yang telah diedit berkali-kali. Yang paling menarik perhatianku adalah sebuah file dengan nama singkat, Final. Saat dibuka, penyidik menunjuk ke riwayat editor. Nama editor terakhir adalah Riana. Waktu editnya hanya 3 hari sebelum tim pemeriksa datang. Beliau menatapku. Ini membuktikan banyak dokumen yang diubah setelah masalah ini mencuat. Aku menghela napas. Semua semakin jelas. Di akhir pemeriksaan, beliau menambahkan, selain tindakan terkait penggelapan dana, kami juga menemukan indikasi pemusnahan dokumen. Aku sedikit terkejut.
Pemusnahan? Beliau mengangguk. Ada keterangan saksi yang mengatakan bahwa sebelum hari pemeriksaan, beberapa berkas dibawa keluar dari kantor. Setelah kami periksa rekaman CCTV di dekat area parkir, terekam gambar ibu mertua Anda di sana. Aku tertegun. Ibu mertua? Kami sedang mengekstraksi rekaman lebih lanjut. Jika terbukti, peran beliau dalam kasus ini juga harus diperiksa. Aku meninggalkan kantor polisi dengan perasaan yang sangat berat. Bukan karena puas, tapi karena semua yang pernah kucurigai ternyata benar. Sore itu, saat aku baru tiba di rumah, sebuah mobil dari kepolisian juga berhenti di depan gerbang. Dua petugas turun, menunjukkan surat tugas, dan meminta izin untuk masuk. Ibu mertua langsung pucat melihat mereka. Ada apa lagi? Seorang petugas menjawab dengan tenang. Kami perlu mengumpulkan beberapa barang bukti tambahan. Mohon kerjasamanya. Selama hampir 2 jam, mereka memeriksa ruang kerja Riana, komputernya, dan lemari arsip. Brankas di kamar pun ikut dibuka. Di dalamnya, ada banyak sekali dokumen, termasuk beberapa buku catatan tangan. Seorang petugas memasukkan semuanya ke dalam kantong barang bukti. Saat itu, ibu mertua tiba-tiba mendekat. Itu dokumen pribadi keluarga saya. Tidak ada hubungannya. Petugas itu menjawab dengan lembut, akan kami periksa sesuai prosedur. Jika tidak relevan, akan kami kembalikan. Beliau hendak membantah lagi tapi akhirnya diam. Aku berdiri di tangga, menatap ke bawah. Tanpa sengaja, mataku bertemu dengan ayah mertua. Beliau duduk diam di sofa, wajahnya terlihat jauh lebih tua hanya dalam beberapa hari. Ia menatapku. Di matanya, untuk pertama kalinya aku melihat penyesalan yang begitu dalam. Bukan karena uang, bukan karena kehormatan, tapi karena ia telah diam terlalu lama. Ketika tim penyidik pergi, rumah itu seperti baru saja diterjang badai. Tidak ada lagi suara keras, tidak ada lagi yang mengancamku. Ibu mertua duduk termenung di ruang tamu. Riana mengunci diri di kamar dari sore hingga malam. Suamiku merokok tanpa henti di balkon. Sementara aku diam-diam mengemasi beberapa helai pakaian dan memasukkannya ke dalam koper kecil. Aku tahu, apapun hasil akhirnya, rumah ini bukan lagi tempat yang bisa kusebut sebagai rumah. Koper itu tergeletak di sudut kamar selama 3 hari. Aku belum pergi, bukan karena masih ada rasa sayang, tapi karena aku ingin menunggu hingga semuanya jelas. 3 hari itu terasa berat seperti 3 bulan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi makan malam bersama. Setiap orang mengurung diri di dunianya masing-masing. Ibu mertua hampir tidak keluar kamar. Riana terus-menerus menerima telepon lalu menangis. Suamiku pergi pagi pulang larut. Terkadang baru pulang tengah malam. Aku tidak bertanya. Pagi di hari keempat, ponselku menerima pesan dari penyidik. Mohon kehadiran ibu pukul 09, untuk pemberitahuan hasil verifikasi. Aku datang tepat waktu. Suasananya lebih ringan dari sebelumnya. Penyidik membuka berkas lalu menatapku. Setelah proses pemeriksaan forensik, kami memastikan banyak dokumen atas nama ibu yang dipalsukan. Selain itu, rekaman suara yang ibu berikan cocok 100% dengan keterangan beberapa saksi. Aku mengangguk pelan. Beliau melanjutkan. Kami telah menetapkan kakak ipar Anda sebagai tersangka atas tindakan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Kami juga sedang mendalami tanggung jawab pihak-pihak lain yang membantu atau menyembunyikan kejahatan ini. Aku duduk diam. Meskipun sudah menduganya, hatiku tetap terasa berat. Tidak ada rasa kemenangan, yang ada hanya penyesalan. Jika saja sejak awal mereka tahu kapan harus berhenti, mungkin ceritanya akan berbeda. Sore itu, saat aku baru tiba di ujung jalan, aku melihat banyak tetangga berkumpul. Sebuah mobil polisi terparkir di depan gerbang. Orang-orang berbisik. Aku melangkah perlahan ke halaman. Tepat saat itu, Riana dibawa keluar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Wajahnya pucat dan kuyu, tidak ada lagi jejak kemewahan seperti biasanya. Saat melewatiku, ia berhenti sejenak, bibirnya bergetar. Maafkan aku. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ada permintaan maaf yang datangnya terlalu terlambat. Mobil itu pergi, meninggalkan halaman yang sunyi. Ibu mertua berdiri di pintu, matanya merah. Begitu melihatku, ia berlari ke arahku. Ini semua salahmu, kalau kamu tidak memberikan rekaman itu, anakku tidak akan seperti ini. Aku menjawab dengan tenang. Jika dia tidak berbuat salah, tidak ada yang bisa membawanya kemanapun. Beliau mengangkat tangan hendak menamparku, tapi tangannya berhenti di udara. Di belakangku, suamiku menahan tangan ibunya. Cukup, Bu. Itu pertama kalinya ia membentak ibunya, tapi semua sudah terlambat. Ibu mertua menatap putranya, matanya penuh kekecewaan. Kamu juga membelanya? Dia menunduk. Aku tidak membela siapapun, Bu. Aku hanya tahu semua ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Malam itu Bagus mengetuk pintu kamarku. Aku membukanya. Ia berdiri lama, akhirnya baru berkata, Anissa,
Aku ingin bicara. Aku mempersilakannya masuk. Kamar itu masih sama, hanya saja koperku sudah ditarik ke tengah ruangan. Ia melihat koper itu. Kamu benar-benar akan pergi? Aku mengangguk. Iya. Dia duduk di tepi ranjang, kedua tangannya saling bertaut. Aku minta maaf. Aku diam. Dia melanjutkan. Aku tahu permintaan maaf sebanyak apapun tidak akan cukup, tapi aku benar-benar tidak menyangka semuanya akan jadi begini. Aku menatapnya. Kamu tidak menyangka, atau tidak mau berpikir? Dia menunduk. Air matanya menetes. Selama 5 tahun, ini pertama kalinya aku melihatnya menangis. Suaranya tercekat. Aku hanya ingin menolong kakakku. Aku tidak menyangka ibu akan bertindak sejauh itu. Aku menghela napas pelan. Kamu tahu apa yang paling menyakitiku? Dia menggeleng. Bukan saat semua orang memaksaku mengaku bersalah, tapi saat orang pertama yang menyetujui hal itu adalah suamiku sendiri. Dia menutupi wajahnya, tidak bisa berkata-kata. Aku berjalan ke meja, mengambil selembar kertas yang sudah kusiapkan, dan meletakkannya di hadapannya. Surat gugatan cerai. Dia menatap surat itu sangat lama, lalu bertanya lirih. Tidak bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku tersenyum sedih. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Sejak saat kamu membiarkan ibumu menghinaku, saat kamu menyuruhku menyerahkan seluruh gajiku, saat kamu diam saja ketika kakakmu memanfaatkanku, dan yang terakhir, saat kamu memintaku masuk penjara menggantikannya. Kesempatan terakhir itu sudah kamu sia-siakan sendiri. Dia mengambil pulpen, tangannya gemetar. Butuh hampir 5 menit baginya untuk selesai menandatangani. Meletakkan pulpen, ia mengangkat kepala menatapku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku berharap aku bisa menjadi suami yang lebih baik. Aku mengangguk pelan. Aku harap begitu. Keesokan paginya, aku menarik koperku ke ruang tamu. Ayah mertua berdiri diam-diam. Beliau mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Nak, ambillah ini. Aku menolaknya dengan halus. Tidak perlu, Pak. Beliau menggeleng. Ini bukan uang. Ini buku tabungan yang Bapak siapkan. Bapak tahu ini tidak bisa menggantikan penderitaanmu, tapi anggaplah ini sedikit tanda mata dari Bapak. Aku memandang pria yang rambutnya sudah memutih itu, lalu mendorong amplop itu kembali dengan lembut. Yang paling saya butuhkan adalah, seandainya dulu Bapak mau angkat bicara. Beliau menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Aku beralih ke ibu mertua. Beliau masih duduk membeku, tidak menatapku, tidak berkata apa-apa. Mungkin sampai sekarang beliau masih percaya bahwa akulah yang salah. Aku menarik koperku keluar dari gerbang. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang mengantar. Hanya sinar matahari pagi yang membentang di jalanan di hadapanku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melangkah pergi, tidak lagi membawa beban sebagai seorang menantu yang hanya tahu berkorban, melainkan sebagai seorang wanita yang telah merebut kembali harga dirinya. 3 bulan setelah aku meninggalkan rumah itu, hidupku perlahan kembali normal. Aku menyewa sebuah apartemen kecil di dekat kantor. Tidak luas, tidak mewah, tapi setiap pagi aku bangun dengan perasaan lega. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi tatapan menghakimi, tidak ada lagi kecemasan setiap kali membuka pintu. Aku mulai punya lebih banyak waktu untuk diriku sendiri. Pulang kerja tepat waktu, akhir pekan mengunjungi orang tua, membaca buku-buku yang dulu terbengkalai, menanam beberapa pot bunga di balkon. Kehidupan yang damai dan normal, tapi bagiku, itu adalah hal yang paling berharga. Kasus Riana akhirnya selesai setelah berbulan-bulan diselidiki. Hasilnya, seluruh tindakan pemalsuan dokumen, penggelapan dana, dan manipulasi laporan keuangan terbukti benar. Orang-orang lain yang terlibat juga harus menanggung konsekuensi hukum. Sementara aku, setelah melalui berbagai pemeriksaan dokumen dan uji forensik tanda tangan, pihak berwenang secara resmi menyatakan, aku tidak terlibat dalam tindak kejahatan tersebut. Saat menerima surat pernyataan itu, aku duduk lama di bangku depan kantor polisi. Kertas itu hanya berisi beberapa baris kalimat, tapi aku harus menukarnya dengan begitu banyak air mata. Aku menelepon ibuku. Di seberang sana, ibu hanya diam sejenak, lalu menangis. Anakku akhirnya dibersihkan namanya. Aku pun tidak bisa menahan air mata. Ada fitnah yang hanya bisa dipahami rasa sakitnya oleh mereka yang pernah mengalaminya. Seminggu kemudian, pengadilan menyelesaikan proses perceraian kami. Semuanya berjalan cepat. Mantan suamiku tidak menuntut apapun, juga tidak meminta bertemu secara khusus. Sebelum sidang berakhir, ia hanya berjalan mendekat. Ia terlihat lebih kurus. Matanya lelah. Ia memberiku sebuah kotak kecil. Ini cincin kawin kita. Aku menyimpannya sejak kamu pergi. Hari ini aku kembalikan padamu. Aku membuka kotak itu, cincinnya masih utuh. Tapi pernikahan kami sudah hancur berkeping-keping. Aku menutup kotak itu dan mendorongnya kembali ke arahnya. Simpan saja. Bagiku, itu hanya kenangan. Ia menunduk, mengangguk pelan, lalu berbalik pergi.
Itulah terakhir kalinya aku melihat pria yang pernah menjadi suamiku. Beberapa waktu kemudian, aku dengar dari teman-teman, perusahaan tempatnya bekerja telah memutus kontraknya. Bukan karena kasus itu, tapi karena ia terlalu sering absen untuk mengurus masalah keluarga. Ia kemudian pulang ke kampung untuk merawat ayahnya. Ibu mertuaku juga tidak lagi sebugar dulu. Rangkaian masalah membuatnya hampir depresi. Ia jarang keluar rumah, tidak lagi meninggikan suara pada siapapun. Kata orang, ia sering duduk lama di teras, menatap jalan tempatku pernah menarik koper pergi. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Aku juga tidak ingin tahu. Ada jarak yang sekali terbentuk, tidak akan pernah bisa dijembatani lagi. Tentang ayah mertuaku, suatu sore, beliau tiba-tiba meneleponku. Suaranya terdengar sangat tua. Nak, Bapak hanya ingin minta maaf. Aku diam. Beliau melanjutkan. Dulu Bapak tahu kamu banyak menderita, tapi Bapak pengecut. Bapak takut keluarga hancur, jadi Bapak diam saja. Sampai ketika semua sudah tidak bisa diselamatkan, Bapak baru sadar. Diam saat melihat kesalahan sama saja dengan ikut mendukung kesalahan itu. Aku menjawab lirih. Saya sudah tidak menyalahkan Bapak lagi. Saya hanya berharap, jika nanti menghadapi situasi serupa, Bapak mau angkat bicara lebih awal. Suaranya tercekat. Terima kasih, Nak. Panggilan berakhir. Aku meletakkan ponsel. Tidak ada lagi dendam di hatiku. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan hanya berarti tidak membiarkan masa lalu terus membelenggu masa kini. 1 tahun kemudian, aku diangkat menjadi kepala departemen. Pekerjaan berjalan lancar, pendapatan stabil. Aku berhasil membeli sebuah apartemen kecil dari hasil tabunganku sendiri. Saat menerima kunci, aku mengundang kedua orang tuaku untuk makan malam pertama di sana. Ibu melihat sekeliling rumah baruku lalu menggenggam tanganku. Lihat kan Nak, hidup dengan tulus itu benar, tapi ketulusan harus diberikan pada orang yang menghargainya. Jika orang lain hanya menganggap kebaikanmu sebagai alat untuk dimanfaatkan, maka kamu harus tahu cara melindungi dirimu sendiri. Aku tersenyum. Kali ini, aku benar-benar mengerti makna dari nasihat ibu. Malam itu, aku berdiri di balkon menatap lampu-lampu kota. Angin bertiup sepoi-sepoi, membawa kedamaian yang sudah bertahun-tahun tidak kurasakan. Aku teringat pagi itu di kantor polisi, ketika ibu mertuaku menatapku dan bertanya, kamu mau minum anggur yang disajikan dengan hormat, atau anggur hukuman? Hari itu, ia yakin akulah yang harus menenggak gelas hukuman itu. Tapi pada akhirnya, keberpihakan yang buta, keserakahan, kebohongan, dan keegoisan seluruh keluarganya telah mengubah gelas itu menjadi cawan pahit yang harus mereka minum sendiri sampai habis. Sedangkan aku tidak menang karena balas dendam, aku tidak menang karena menjatuhkan siapapun. Hal paling berharga yang berhasil kupertahankan setelah semua ini adalah kehormatan, kebenaran, dan harga diri sebagai seorang wanita yang berani berdiri untuk dirinya sendiri. Menutup lembaran hidup yang penuh air mata, aku melangkah di jalan yang baru dengan kaki yang lebih kokoh. Dan aku percaya, dalam situasi apapun, kebenaran mungkin datang terlambat, tapi ia akan selalu menemukan jalannya untuk bersuara.